Daripada kita korupsi, mending kita masak aja. Tapi hati-hati masak. Yang dimasak apa dulu? Jangan dulu. Jangan salah ngomong. Makanan kan maksudnya kan. Pagi-pagi harus sarapan kan. Sarapan Iya, maksudnya. itu maksudnya. Betul, teman-teman kan ketawa. Jadi gini. Gimana? pemirsa. Kemarin sempat kontroversial. Ini kontroversial. Ini ada kaitannya dengan mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi. Jadi ini resmi mundur ya? Akhirnya resmi kemarin. Nah, ini dia. Karena awalnya memang sempat membantah ya, makanya Valen tadi bertanya. Awalnya sempat membantah ia mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office, PCO. Hasan Nasbi akhirnya secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya. Alasannya ada sesuatu yang tidak bisa diatasi dan di luar kemampuannya. Itu tidak spesifik dijelaskan ya, yang jelas hanya menyampaikan itu dan itu disampaikan melalui unggahan video di media sosial. Nah, Hasan Nasbi ini mundur dari jabatannya sekali lagi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan itu tepatnya Senin 21 April 2025, di mana itu adalah hari terakhirnya untuk menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Hasan Nasbi kami hadirkan untuk Anda. 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Ya, kalau kita ingat pada tanggal 21 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden ini diharapkan dapat bekerja secara sinergis dan juga terpadu ya. Nah, tapi seiring waktu ada sejumlah pernyataan yang dianggap kurang mencerminkan posisinya sebagai Kepala Kantor PCO. Jadi ini tuh kadang kontroversial ya. Ada beberapa pernyataannya, tidak semua memang. Coba mungkin kita akan mengingatkan kembali ya kepada pemirsa apa sih statement yang kontroversial tersebut berikut. Mas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah mau dimasak, di laundry, Pak. dimasak aja. Nah, itu yang lantas sempat viral dan banyak komentar dari netizen yang menanggapi pernyataan tersebut. Nah, tak berselang lama dari itu, Presiden lalu meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk turut berperan dalam komunikasi kepresidenan. Berikut pernyataan Mensesnek. Diminta untuk ikut aktif membantu. Jadi kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan dari program-program tersebut. Nah, yang mungkin Anda juga perlu tahu, Hasan Nasbi yang mundur dari jabatan Kepala Kantor Kepresidenan ini memiliki harta kekayaan 41,3 miliar rupiah. Ini yang tercantum ya di dalam LHKPN, pemirsa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi ada 9 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Kota Sijunjung, Kota Cianjur, dan di Kota Bogor. Ya, pemirsa, harta kekayaan terbesar yang dimiliki Hasan Nasbi ini berupa tanah dan bangunan. Kemudian ada juga 5 unit mobil, pemirsa, berbagai merek, kas dan juga setara kas yang dimiliki oleh Hasan ini sebesar 17,6 miliar rupiah. Adapun, tapi ini di kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto ini juga menyebut belum menyetujui pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Karena terkait dengan mundurnya Hasan Nasbi, Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengaku ini belum membahasnya saat menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara hari Selasa. Ia pun belum bisa nih mengonfirmasi kebenaran Hasan Nasbi mundur dari jabatannya. Jadi kita akan lihat lagi pemirsa bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Muzani berikut ini. Bahas sama sekali. Yang kedua saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Jadi saya tadi dikasih tahu sekretariat oleh staf saya, jadi saya belum bisa komentar.
Tapi komunikasi kelembagaan presiden bakal tetap jalan. Komunikasi, ya itu lembaga yang sudah dibentuk kan, jadi harus eksis. Tapi soal itu saya terus terang belum tahu dan belum paham, belum ikut. Sebelumnya surat pernyataan mundur ini kan sudah disampaikan hari Senin ya Pak? Atau sudah lama? Iya, saya nggak bisa karena saya belum baca. Saya belum dengar, katanya udah di YouTube juga, saya belum lihat. Pak Muzani, apakah kedepannya ada sosok yang dinilai lebih tepat untuk menggantikan posisi PCO ini? Saya belum tahu, jadi karena itu cerita atau berita yang saya belum bisa konfirmasi ininya kebenarannya. Jadi itu memang harus tunggu ya pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto juga nanti terkait dengan kelanjutan dari posisi Hasan Nasbi ini. Dan ini juga membuktikan bahwa yang sudah duduk di pemerintahan mulutmu harimaumu. Karena jangan sampai kita setiap hari seperti ada yang kata-kata yang quotable tapi yang konotasinya negatif begitu. Kita tetap menginginkan agar pemerintah ini ya kompak semua. Apalagi di era sosmed saat ini ya, ketika banyak pernyataan itu bisa dipotong-potong dan bisa ditwist atau dipelintir begitu ya, makanya viral. Makanya harus hati-hati kemudian bisa untuk menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.